Syekh Abdurrahman Siddiq, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru Sapat. Beliau adalah seorang ulama yang lahir pada tahun 1284 Hijriah atau tahun 1857 Masehi. Lahir di sebuah kampung kecil yang bernama Dalam Pagar, Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau juga adalah salah seorang keturunan dari seorang ulama besar, yaitu Alimul Allamah Al-Arif Billah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan. Ayah beliau seorang yang alim dan tokoh umat di masanya, yaitu Syekh Haji Muhammad Afif, yang lebih dikenal dengan sebutan Datuk Landak, termasuk salah seorang pendiri Masjid Agung Al-Karamah, Martapura, Kalimantan Selatan. Syekh Abdurrahman Siddiq di usia 1 tahun ibunya yang tercinta telah tiada. Beliau menjadi seorang piatu tanpa belas kasih seorang ibu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki lain. Kedudukan itu diambil alih oleh bibinya yang bernama Siti Sa'idah dan neneknya yang bernama Ummi Salamah. Kasih sayang mereka berdua tercurah bagai air terjun yang selalu memberikan manfaat ke semua arul mata air. Dari sana diajarkan kitabullah Al-Quranul Karim, sehingga di usia dini Syekh Abdurrahman Siddiq sudah hatam Al-Quranul Karim. Di usia 9 tahun Syekh Abdurrahman Siddiq mulai menimba ilmu agama. Beliau belajar dan menghafal ilmu-ilmu dasar seperti ilmu nahwu, ilmu tasrif, dan lain-lain. Beliau belajar kepada seorang guru yang bernama Zainuddin, yang berasal dari Kandangan Hulu Sungai Selatan, yang saat itu masih belajar dan sambil membantu mengajar di pondok pesantren di kampung Dalam Pagar. Setelah usia beliau kurang lebih 13 tahun, sekitar tahun 1297 Hijriah, Syekh Abdurrahman Siddiq meneruskan mempelajari 3 pondasi keilmuan agama, yaitu ilmu syariat faqih, ilmu akidah tauhid, dan ilmu akhlak tasawuf. Beliau juga belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, dan lain-lain. Adapun guru-guru beliau ketika itu adalah Alimul Allamah Tuan Guru Haji Muhammad Said Wadi, Alimul Allamah Tuan Guru Haji Muhammad Khatib, Alimul Allamah Tuan Guru Haji Abdurrahman Muda, dan Alimul Allamah Tuan Guru Haji Muhammad Hashim, dan lain-lain. Maka dari guru-guru beliau inilah Syekh Abdurrahman Siddiq mendapatkan syahadah atau ijazah, yang mana ini merupakan pertanda bahwa beliau sudah diperkenankan untuk menyebarkan keilmuan ini. Kemudian pada tahun 1302 Hijriah beliau mulai mengajar dan mulai berdakwah dan terus menyebarkan agama Islam hingga masyhurlah nama beliau. Di samping profesi beliau seorang guru, beliau pun bercita-cita ingin melanjutkan belajar ilmu agama ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya beliau berusaha dengan berkeliling negeri. Beliau mengembara ke berbagai negeri sambil berdagang batu permata, di antaranya ke wilayah Sumatera dan sekitarnya, yaitu Padang Panjang, Pulau Bangka, Palembang, Pariaman, Singkil, Perlak, dan Aceh. Di masa pengembaraan beliau berkeliling ke berbagai negeri, beliau juga menyempatkan waktunya untuk belajar, meminta doa, dan meminta barokah kepada ulama-ulama atau tuan-tuan guru yang masih hidup di kala itu. Kemudian setelah dirasa cukup bekal untuk pergi ke tanah suci,
Beliau pun memohon doa restu kepada orang tua beliau, sanak keluarga, serta guru-guru beliau untuk meneruskan pendidikannya, belajar dan memperdalam ilmu agama Islam di tanah suci Makkah. Kemudian pada tahun 1309 Hijriah dari Sumatera Teluk Bayur, beliau berangkat menuju tanah suci Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji serta menuntut ilmu agama di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Selama di tanah suci Makkah, beliau berguru kepada guru-guru atau ulama-ulama besar yang mengajar di Masjidil Haram. Adapun guru-guru Syekh Abdurrahman Siddiq selama di tanah suci Makkah adalah Alimul Allamah Syekh Bakri Sato, pengarang kitab I'anatul Talibin, Alimul Allamah Syekh Ahmad Dimyati, Alimul Allamah Syekh Ahmad Bapadil, Alimul Allamah Syekh Zaini Dahlan, Alimul Allamah Syekh Sayyid Babasil, Alimul Allamah Syekh Umar Sambas, dan Alimul Allamah Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantaini dan lain-lain. Di dalam beberapa sumber mengatakan guru-guru Syekh Abdurrahman Siddiq pada waktu itu sangat banyak. Dari mereka lah Syekh Abdurrahman Siddiq banyak mendapatkan sanad dan ijazah dari berbagai macam cabang ilmu agama. Adapun kawan-kawan Syekh Abdurrahman Siddiq yang waktu itu sama-sama belajar di Makkah Al-Mukarramah adalah Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Jamil Jambek Minangkabau, Syekh Tahir Jalaluddin Cangkeng Minangkabau, Syekh Muhammad Suyuti Singkawang, Syekh Mukhtar At-Tarid Bogor, Syekh Abdul Qadir Mandailing Sumatera Utara, Syekh Abdullah Zawawi, Syekh Umar As-Sumbawi, Syekh Usman Kalantan Malaysia, Syekh Sayyid Usman bin Abdullah bin Akil bin Yahya Mufti Batavia, dan Syekh Awang Kenali Kelantan Malaysia, dan Syekh Ali Junaidi Berau Kalimantan Timur, dan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, dan Syekh Mufti Siak Sri Indrapura, dan Syekh Hasim As'ari Tebu Irang Jombang, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan lain-lain. Selama 7 tahun Syekh Abdurrahman Siddiq tinggal di kota Makkah, 5 tahun belajar dan memperdalam ilmu agama, 2 tahun dipercayakan oleh gurunya untuk mengajar di halaqah Masjidil Haram dengan mengajarkan berbagai ilmu agama seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf dan lain-lain. Dan atas dasar kecerdasan serta keluasan ilmunya, beliau dianugerahi oleh guru beliau Syekh Bakri Sato, pengarang kitab I'anatul Talibin, gelar As-Siddiq. Siddiq artinya adalah orang yang benar dalam segala ilmu dan amalnya, dan gelar As-Siddiq ini diminta agar disebutkan di akhir namanya. Pemberian gelar ini berhubungan dengan penguasaan beliau di dalam ilmu keislaman yang beliau tekuni selama belajar memperdalam ilmu agama di kota Makkah, serta akhlak budi pekerti beliau yang terpuji. Setelah 7 tahun beliau tinggal bermukim di kota Makkah, 5 tahun belajar memperdalam ilmu agama, 2 tahun mengajar di Masjidil Haram. Timbul hasrat beliau untuk pulang ke tanah air, karena menurut beliau lebih utama menyebarkan ilmu yang sudah didapat di kampung halaman atau di negeri sendiri. Akhirnya sekitar tahun 1316 Hijriah, setelah beliau mendapatkan izin serta restu dari guru-guru beliau, maka pulanglah beliau ke Indonesia bersama salah seorang teman beliau, yaitu Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Sesampainya di Batavia, Jakarta, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau menuju Minangkabau, dan sedangkan Syekh Abdurrahman Siddiq menuju Martapura, Kalimantan Selatan. Setelah sampai di Martapura, Syekh Abdurrahman Siddiq mendapat sambutan yang sangat meriah di kalangan masyarakat Banjar, lebih-lebih sanak famili dan keluarga beliau yang sudah cukup lama berpisah. Setelah hampir 1 tahun,
Syekh Abdul Rahman Siddiq berada di Martapura sekitar tahun 1317 Hijriah. Kembali beliau melanjutkan merantau ke berbagai negeri di sekitar Jawa dan Sumatera. Dan ketika beliau berada di tanah Jawa, beliau ditawarkan untuk menjabat sebagai mufti di Batavia, Jakarta, menggantikan mufti Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya atau yang dikenal dengan Sayyid Utsman Batawi. Namun Syekh Abdul Rahman Siddiq, beliau menolaknya dengan bijak. Setelah itu beliau ditawarkan lagi untuk menjabat sebagai mufti di Kesultanan Johor, Malaysia, namun beliau kembali menolaknya dengan bijak. Akhirnya setelah beliau bermukim di Pulau Bangka selama kurang lebih 15 tahun dan kemudian hijrah dan bermukim di Kampung Sapat, Indragiri, akhirnya atas permintaan Sultan Indragiri, yaitu Sultan Mahmud Shah, Syekh Abdul Rahman Siddiq diminta dan dimohon dengan sangat agar mau menjadi mufti di kerajaan Indragiri yang berkedudukan di Rengat. Pada awalnya Syekh Abdul Rahman Siddiq menolak, akan tetapi atas dasar pertimbangan yang matang demi untuk kemaslahatan agama dan umat, akhirnya beliau bersedia menjadi mufti dengan syarat sebagai berikut. Pertama, menjadi mufti tidak mengganggu kegiatan hamba di dalam belajar dan mengajar yang berada di Kampung Hidayat Sapat. Yang kedua, menjadi mufti, hamba tidak berkenan menerima gaji selama hamba menjabat sebagai mufti. Akhirnya Sultan Mahmud Shah memperkenankan syarat-syarat Syekh Abdul Rahman Siddiq tersebut. Kemudian sekitar tahun 1337 Hijriah, Syekh Abdul Rahman Siddiq resmi diangkat oleh Sultan menjadi mufti pertama di kerajaan Indragiri yang berkedudukan di Rengat. Di samping menjabat sebagai mufti di kerajaan Indragiri, Syekh Abdul Rahman Siddiq juga mendirikan sebuah masjid, mendirikan pesantren untuk mengajar ilmu agama kepada santri-santrinya. Adapun biaya hidup beliau sekeluarga adalah dari hasil jerih payah beliau sendiri dengan berkebun kelapa dan berladang. Bahkan semua santri-santri beliau tanggung semua biaya hidupnya. Bahkan beliau mewakafkan kurang lebih 20 hektar atau 120 baris lahan perkebunan kelapa yang kesemuanya digunakan untuk kemaslahatan agama dan umat. Semua yang telah dilakukan itu adalah sebagai contoh buat murid-murid beliau dan zuriat beliau yang akan meneruskan perjuangan beliau di dalam membina agama dan umat. Kurang lebih 30 tahun Syekh Abdul Rahman Siddiq mengajar dan berdakwah di wilayah kerajaan Indragiri. Muncullah guru-guru agama, muncullah ulama-ulama yang lahir dari pesantren beliau. Di antara ulama-ulama tersebut adalah Alimul Fadil Tuan Guru Haji Abdul Fattah Mumpa, Alimul Fadil Tuan Guru Haji Abdul Ghaffar Bangka Belitung, Alimul Fadil Tuan Guru Haji Rashidi Samau Tunggal, Alimul Fadil Tuan Guru Haji Muhammad Syekh, Alimul Fadil Tuan Guru Haji Mastur Sungai Piring, dan Alimul Fadil Tuan Guru Haji Abdul Hamid Sulaiman, dan Alimul Fadil Tuan Guru Abdul Murad Tamkuling, dan Alimul Fadil Tuan Guru Haji Junaidi Jambi, dan Alimul Fadil Tuan Guru Haji Khalid Kampung Laut Jambi, dan Alimul Fadil Tuan Guru Haji Abdul Rahmat Tanjung Pasir, dan Alimul Fadil Tuan Guru Syekh Ibrahim Musa Parabek, dan Alimul Fadil Tuan Guru Syekh Khatamur Rashidi, seorang waliullah di Belinyu Bangka Belitung. Dan banyak lagi murid-murid Syekh Abdul Rahman Siddiq yang tersebar di berbagai penjuru negeri, baik di daerah Jambi, Tungkal, Rengat, Medan, Bangka, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Majelis haul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang ulama besar, Syekh Abdul Rahman Siddiq telah melahirkan beberapa karya tulis berupa kitab-kitab agama dan sastra, yang antara lain Syair Ibarat Khabar Kiamat,
Yang kedua, kitab Risalah Amal Ma'rifat. Ketiga, kitab Asrarus Shalah. Yang keempat, kitab Fathul Alim fi Tartibit Ta'lim. Yang kelima, Risalah Aqaidul Iman. Yang keenam, kitab Faraid. Yang ketujuh, Majmu'ul Ayat wal Hadis. Yang kedelapan, Mau'izatul Linnafsi. Yang kesembilan, Tazkiratul Linnafsi. Yang kesepuluh, Baibul Hayawan lil Kafirin. Kemudian yang ke-11, Risalah Syajaratul Arsyadiyah. Yang ke-12, Sejarah Perkembangan Islam di Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan. Yang ke-13, Kumpulan Khutbah. Dan kumpulan khutbah ini merupakan kumpulan khutbah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ditulis Syekh Abdurrahman Siddiq di dalam bahasa Arab Melayu, dicetak di Singapura pada tahun 1933 Masehi. Kemudian Risalah Takmilat Qaul Muhtasar. Dan menurut hasil penelitian Dr. Haji Muhammad Nazir, kitab yang dikarang Syekh Abdurrahman Siddiq tidak kurang dari 20 buah. Dan ketika agresi Belanda pertama pada tahun 1948 Masehi, madrasah dan pesantren peninggalan Syekh Abdurrahman Siddiq dibakar oleh Belanda. Keluarga dan murid-murid beliau hanya sempat menyelamatkan sebahagian saja dari karya Syekh Abdurrahman Siddiq. Keadaan ini pula yang membuat karya beliau masih selamat berserakan di tangan keluarga dan murid-murid beliau. Majelis haul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari, waktu ke waktu, badan pun semakin lemah, tenaga semakin berkurang. Akhirnya tepat pada hari Senin tanggal 4 Sya'ban tahun 1357 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Maret 1939 Masehi, Syekh Abdurrahman Siddiq berpulang ke rahmatullah, kembali menghadap ke hadrat Allah Subhanahu wa taala di dalam usia kurang lebih 82 tahun. Terbujur kaku jasad paling hina dari sekalian makhluk, jasad yang banyak bodohnya dari sekalian manusia, jasad yang fakir, hina, lemah dan dhaif. Dalam tulisan beliau ini sebuah pengakuan yang tulus dari seorang waliullah, di mana pengakuan itu menjadi sebuah ukuran warisan akhlak dan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang tawadhu, pertanda ma'rifat yang sempurna dalam bingkai syariat yang hak. Jasad yang memiliki karomah itu, yaitu istiqomah di dalam ilmu dan amalnya, dimakamkan di Kampung Hidayat Sapat Indragiri. Isak tangis dan duka cita yang mendalam oleh istri-istri dan anak-anak serta kerabat dan murid-murid yang sangat mencintainya. Mereka telah kehilangan seorang ulama, maha guru yang selama ini menerangi negeri dengan ilmu dan amalnya, dengan beribu jasa yang tidak ternilai harganya, baik berupa harta, tenaga, dan pikiran. Semoga simpanan berharga sang tuan guru Sapat Syekh Abdurrahman Siddiq selamanya menjadi pedoman dalam hidup setiap insan, dan semoga almarhum mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan semoga keberkahan dan derajat kewalian beliau terus dirasakan umat akan manfaatnya di dunia wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah Mufti Syekh Abdurrahman Siddiq sebaik-baik balasan. Tempatkanlah beliau di surgamu yang tinggi bersama para nabi, bersama orang-orang yang Engkau cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, saksikanlah bahwa kami mencintai beliau dari lubuk hati kami. Karena itu, kumpulkanlah kami nanti bersama beliau dan bersama kekasih kami, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.